Halo semuanya, sekarang aku lagi ada di salah satu sanggar batik Sumedang yang bertepatan di Jalan Tanjungsari. Untuk lebih detailnya ikut ke dalam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, perkenalkan, saya Disa Arianti, berasal dari Sumedang. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai sebagai tugas UAS yang akan saya penuhi ini. Di sini saya izin mewawancarai Umi pribadi untuk mengetahui apa saja yang ada di sanggar ini dan yang lainnya. Mungkin Umi mau memperkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahmad Juwariyah, alamat Jatisari, Tanjungsari, Sumedang. Kebetulan owner dari Sanggar Batik Umi Mai. Untuk mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Di sini mungkin temanya menyangkut sanggar yang berhubungan langsung kepada masyarakat, yang berperan kepada masyarakat. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bagaimana peranan ibu sebagai owner sekaligus yang mempunyai batik, dengan cara apa ibu mempromosikan batik kepada masyarakat dalam maupun luar daerah? Kami memperkenalkan batik yang sebenarnya, dan kami mempromosikan bahwa kita tetap harus mencintai produk asli Indonesia. Jadi bela beli produk kami, karena ini betul-betul produk asli daerah Sumedang, karena mengangkat juga nama baik Sumedang. Karena motif-motif kami kebanyakan dari motif Sumedang. Nah, otomatis tapi tidak menutup kemungkinan kayak kemarin ada dari motif Subang, Maklun di sini ya kita perkenalkan juga. Terus kita punya langganan orang luar Jawa karena Sumedang itu berhubungan dengan Aceh, Cut Nyadin. Itu juga ada pesanan dari Cut Nyadin. Jadi kita mempromosikan juga. Yang utamanya kami memproduksikan produk Sumedang karena kami cinta warga Sumedang. Itu mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin kesebutnya bukan mungkin lagi sanggar pribadi, Bung, ya. Sebagai ibu owner, gimana sih cara ibu untuk melestarikan batik ini sebagai pelestarian budaya? Nah, itu ya, terima kasih. Kami berusaha mendidik generasi Z dan masyarakat. Bagaimana cara membatik supaya batik itu lestari. Kayak kemarin kami diundang di Kecamatan Simalaka dengan disponsori oleh Astra. Jadi ada kita ngajuin CSR untuk mencari dana untuk mengajarkan batik yang benar. Itu. Nah, mungkin ada strategi tersendiri ya dari penjualan ibu sendiri. Kalau boleh tahu, strategi apa yang digunakan ibu untuk meningkatkan penjualan batik tersendiri? Kebetulan kami banyaknya pesanan. Jadi kami mengejar target itu seragam sekolah, seragam organisasi, dan seragam KBIH. Itu mungkin karena kami tidak dagang di pasar, tidak buka iklan gitu ya. Ya itulah, jadi kita mencoba memasarkannya per grup kan, jadinya sekolah, grup sekolah, lalu organisasi dan KBIH, itu mungkin. Baru itu sama pemerintahan, gitu. Karena kami juga dibimbing oleh pemerintah, diantaranya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan dibimbing di Majelis Ekonomi Aisyah. Gitu. Menurut ibu sendiri, peran batik dan sanggar ini sangat pentingkah bagi masyarakat dalam bentuk pengenalan, dalam bentuk pelestarian?
Betul sekali. Karena yang namanya melestarikan budaya, kalau kita tidak jalani, dan khususnya bidang pakaian, bagian fashion. Fashion itu selalu banyak fashion dari barat. Kalau kita nggak bikin dan tidak melestarikan budaya setempat, bisa kalah. Jadi penting sekali. Ya, takut-takut nanti generasi mendatang tidak tahu apa itu batik, betul nggak? Nah, itu makanya cobalah tadi cintai, beli produk sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu, asal mula Ibu tertarik untuk membangun sanggar batik ini, ceritanya kalau boleh secara singkat. Boleh secara singkat ya. Tadi kan mengacu kepada UNESCO. Ya. Kita bertanggung jawab ingin memajukan Sumedang di bidang ekonomi dan budaya, itu kan? Nah, kami pertama sekali karena itu tidak bisa berdiri, tidak kayak lukis ya, kayak apa fashion yang lain yang fashionnya bukan motifnya ya, fashionnya tidak, itu bisa sendiri. Kalau ini harus kita menyangkut budaya. Jadi kami pertama sekali kami datang ke divisi ekonomi komisi C DPR, divisi ekonomi komisi C. Lalu dari situ kita disuruh ke akselerasi budaya. Karena Sumedang itu SPBS, Sumedang Pusir Budaya Sunda. Nah, makanya kami ngaji dia menerjemahkannya pakai bahasa Sunda biar generasi Z itu mengerti bahasa Sunda supaya tidak hilang. Seperti batik juga gitu. Kita datang ke akselerasi budaya, alhamdulillah disambut dengan baik, dikasih perbub. Cuman Sumedang sayang, selain pemerintah kita punya museum, kita punya kerajaan, punya keraton. Nah, kita harus kulonuwun, harus permisi kepada keraton. Nah, itu ya rumitnya di Sumedang nih ya. Jadi sudah dari akselerasi budaya itu apa disetujui atau tidak di Sumedang. Nah, kebetulan kita nyampe ke museum, ke keraton Sumedang, ya di Srimanganti, ada yang pro, ada yang kontra. Karena karena apa sih namanya? Bukan mistik ya, karena ada beredar cerita di Sumedang itu dilarang memakai batik di satu tempat karena permusuhan antara Pangeran Cirebon dengan Gesan Ulun. Jadi begitu nyampe ke museum itu, yang ini menolak, yang ini siap. Nah, kami ambil jalan tengah. Yang siap memberikan motif-motif yang ada di museum, yang menolak sama sekali tidak boleh. Itulah beratnya. Tapi alhamdulillah karena berangkat kami tidak mungkin menghilangkan budaya yang melarang batik. Kami hargai situs di situ. Kalau kita ke situ kita nggak boleh pakai batik karena memang melarang di salah satu situs di Sumedang. Tapi kan kita juga masyarakat perlu mengetahui apa gitu batik. Masa yang lain adalah daerah-daerah Kalimantan, Sumatera sudah membuat batik, masa Sumedang yang dekat dengan Cirebon tidak bisa. Nah, makanya kami memaksa. Alhamdulillah terbentuk. Alhamdulillah sampai detik ini hampir 100 desain yang semua dari Sumedang. Ide ceritanya itu dari Sumedang. Itu mungkin gitu. Ya, cerita secara singkatnya. Alhamdulillah sampai detik ini masih dibantu oleh pemerintah. Istilahnya dibantu itu fasilitas pameran, fasilitas pelatihan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi pelatih. Tidak mendatangkan lagi dari luar karena kami sudah sampai sertifikasi profesi. Alhamdulillah. Baru di sini dari 5 pengrajin. Untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya, apa masih ada pantrangan sampai saat ini atau masih ada hal yang bisa dibilangnya menjadi penghalang buat semakin mengenalkan dan belum mendapatkan titik seperti jawabannya untuk kembali mengenalkan hal tersebut? Sebetulnya sampai juga sekarang banyak penghalang karena seperti situs Ki Aji Putih hilang tanpa kerana karena kami 5 kali datang ke sana tidak diizinkan untuk mengambil desain, tidak diizinkan. Tapi seperti kesenian rakyat Rancakalong
jentreng diizinkan kami bikin. Seandainya hilang di sana, mungkin di baju ada. Nah itu, jadi sebetulnya sampai detik ini kami tuh mengharapkan seluasanya situs-situs yang ada di Sumedang itu bisa ditempelkan di kain batik. Sampai sekarang ya belum bisa. Karena kenapa? Diizinkan berfoto, tapi tidak ada buku untuk referensi membuat filosofi. Kan kalau ada filosofi harus ada referensi buku, ya. Jadi kalau tidak ada buku tidak bisa. Itu penghalangnya. Karena takut salah bikin filosofinya. Kalau filosofi gambar, cuman gambar, garis lurus ini filosofinya, garis lengkung ini filosofinya. Itu di orang seni rupa. Tapi kan kalau di batik, apakah seperti jentreng Tarawangsa itu apa? Kan harus tahu ceritanya. Walaupun tidak ada buku, sedikitnya ada cerita. Kalau di situs-situs yang betul-betul yang pendiri Sumedang saja Ki Aji Putih nggak ada orang yang tahu. Itu kendalanya. Hingga saat ini ya. Hingga saat ini. Kalau orang seni mah tinggal bikin. Tapi kan tadi juga kalau batik itu bukan seni rupa asli, ya, bukan seni rupa kontemporer, tapi harus ada filosofi. Filosofi ngacunya dari mana? Dari ide cerita. Ide ceritanya tidak ada, buku-buku dan tidak ada yang menceritakan bahwa ini, kan nggak bisa. Ya, seperti belokan Cadas Pangeran atau memorialnya. Kita kan tahu bahwa Cadas Pangeran berdiri tahun sekian. Kenapa ada patung Pangeran Surya Atmaja bersalaman dengan Pangeran Kornel pakai tangan kiri? Kita tahu kan filosofisnya karena ada bukunya. Tapi yang lain, situs yang lain kan nggak ada. Gitu Neng yang jadi kendala. Kami menggebu-gebu untuk mengambil tema dari daerah-daerah Sumedang, tapi apa daya. Jadi kayaknya kurang telaten menulis Bang Sumedang. Jadi masih terbatas. Ya gitu. Jadi benda-benda yang di kayak pananggul apa gitu ya, kayak itu kan motifnya bagus sekali. Nah, kita nggak bisa ambil karena nggak ngerti filosofisnya bagaimana. Itu saya banyak tuh di museum, itu banyak sekali di museum itu yang kita bisa ambil untuk dijadikan batik, baru beberapa gitu. Berarti memang setiap gambar ada makna dan filosofinya. Karena ada ide cerita gitu Neng. Dan itu beda bisa menghayal sendiri ya tentang filosofi dan maknanya. Bisa ada rujukan lah sedikit. Nah ya nanti kita yang ngembangan kita kayak di sini kan, di sini tahu ya di depan situ kaluhur jujur ngabantu kagigir ngaistarap di kahandap cekas ngabina tuh di situ. Itu moto kami. Bahasa Sunda ya. Kaluhur jujur ngabantu, ke pemerintah kita ngebantu untuk program ini bisa mengurangi pengangguran. Betul nggak? Betul. Kagigir ngaistarap karena ini perlu. Welcome. Terima kasih. Nah gitu ya. Kahandap cekas ngabina, kami ada CSR bagi yang tidak mampu, yang mau ngurus gratis di sini. Itu moto kami, perlu diketahui. Itunya simbolnya bunga teratai, karena bunga teratai hidup di 3 alam. Di atas bunga, ya, di atas air daun, di bawah air akar. Makanya tadi ke atas jujur ngabantu, kagigir ngaistarapci, ke bawah cekas ngabina. Nah itu bahasa Sunda. Awas Neng, orang Sunda. Kalau Neng orang mana? Sama orang Sunda. Soalnya mah pantaran mama, seangkatan mama, anaknya punya PR bahasa Sunda nggak ngerti. Mungkin Umi terima kasih sudah menjawab segala pertanyaan dan maaf Umi nggak lama ya. Sudah ditunggu sama ibu-ibu. Membantu. Gampang tinggal nanya-nanya lagi. Semoga dengan cara ini bisa semakin mengenalkan sanggar-sanggar batik dan membantu lagi. Tolong bantu memperkenalkan dulu, memperkenalkan proses dan apa itu batik. Tadi tahu kan, batik adalah tekstil yang sistem pewarnaannya
memakai perimpang, makanya pakai malam. Gitu, ya. Jadi itu yang namanya batik. Tradisional, pakaian tradisional, bukan tradisional dan bisa dijadikan desain apa-apa sebetulnya dari batik itu. Betul nggak? Iya. Jangan bilang pakaian tradisional, jangan. Nah, tekstil aja. Kalau tekstil kan umum. Iya. Nah, gitu ya. Itu maaf pengalaman. Mangga sampai Nur kan mau praktek nanya. Batik adalah karya seni yang melekat pada kain dan jiwa bangsa. Dalam setiap motif batik terkandung cerita dan makna yang berbeda-beda. Batik mengajarkan kita kesabaran dan ketelitian. Sama seperti batik, hasil terbaik datang dari usaha yang tekun. Warnai hidup dengan keindahan seperti batik yang memikat mata. Batik adalah simbol keberagaman budaya Indonesia. Sebagaimana batik dihargai, begitu pula kita harus menghargai satu sama lain. Batik adalah ungkapan rasa cinta pada tanah air. Seperti corak batik yang unik, setiap individu juga memiliki keunikan. Batik adalah simbol keindahan